Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Nah sekarang itu saya akan membahas tentang perang pikiran gitu teman-teman ya. Dan di video kali ini atau di episode kali ini bagi teman-teman yang tidak mengalami hal seperti ini, alangkah baiknya kalian tidak tonton di season kali ini gitu teman-teman. Takutnya kalian nanti akan terpengaruh teman-teman ya, apalagi yang masih mempunyai anxiety, psikosomatis. Alangkah baiknya di episode episode kali ini kalian jangan tonton, karena di sini saya akan menceritakan tentang perang pikiran ya. Perang pikiran. Jadi perang pikiran itu pikiran kita itu selalu menyuruh hal-hal yang tidak kita inginkan gitu teman-teman, seperti ada bisikan yang lain gitu teman-teman, bisikan-bisikan untuk menyuruh melakukan hal apapun gitu teman-teman. Jadi di season kali ini bagi teman-teman yang tidak mengalami, alangkah baiknya kalian tidak menonton video ini. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan teman-teman ya, mohon maaf sekali bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar di video-video kemarin. Kalau nggak salah di 3 video kalau nggak salah, itu belum sempat saya respon ya, belum sempat saya jawab pertanyaan-pertanyaannya, baru cuman di like aja gitu teman-teman ya. Karena ketika kemarin-kemarin itu saya sibuk dengan pekerjaan, kemudian ketika saya lihat kolom komentar itu sangat banyak sekali, ratusan ya, jadi saya nggak bisa menjawabnya satu persatu teman-teman ya. Jadi saya itu cuma like aja. Nah itu teman-teman, jadi mohon maaf gitu teman-teman atas keterbatasan saya. Nah itu. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton video-video saya sebelumnya, karena di kolom komentar itu sekilas saya sering melihat ya, masih juga yang bertanya tentang, Pak bagaimana nih cara mengenangani kembung, Pak bagaimana nih cemas saya itu masih ada, gimana solusinya. Itu semuanya sudah saya share teman-teman ya, semua sensasi sudah saya share gitu teman-teman ya, dari mulai sensasi dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya ada. Bahkan itu untuk urusan mulut saja, mulut yang tidak berasa, lidahnya sering kayak ada putih-putih kayak macam begitu juga sudah saya bahas teman-teman ya. Jadi untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya itu rasanya sangat sudah komplit sekali ya. Jadi kalian itu cukup menonton saja video-video saya yang sebelumnya biar kalian itu lebih paham gitu teman-teman ya. Nah kayak macam sekarang saya akan share tentang perang pikiran. Itu kemarin itu sudah saya share video yang judulnya itu perang pikiran ya. Jadi pikiran itu selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu teman-teman. Itu sudah saya share, namun hanya sekilas saja karena belum ada banyak sekali penjelasan gitu teman-teman. Jadi yang mengalami itu banyak sekali yang bertanya, dan akhirnya di season kali ini saya nyambung lagi gitu teman-teman ya. Nah tetapi video di kali ini itu khusus untuk orang-orang yang masih mengalami cemasnya berlebih, kemudian masih mengalami psikosomatis juga. Alangkah baiknya kalian tidak tonton video untuk episode kali ini, takutnya kalian terpengaruh. Nah itu teman-teman ya. Nah itu, jadi saya titip pesan sama teman-teman yang biar perbaikannya lebih cepat, biar perbaikannya untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis ini akan lebih mudah terlewati, biar kalian tidak terpengaruh lagi dengan hal yang lain. Di episode kali ini saya titip sekali lagi, jangan tonton videonya di season kali ini saja. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk teman-teman yang masih mengalami perang pikiran, kalau seandainya kalian mau menangani tentang hal semacam itu, sebetulnya itu sangat mudah sekali teman-teman. Kita cari dulu penyebabnya ya. Nah perang pikiran itu kalau misalnya kalian belum paham apa sih perang pikiran itu kayak macam gimana sih gitu teman-teman ya, saya sekarang sedang mengalaminya, tetapi apa yang dimaksud dengan perang pikiran? Sebelum kita lanjutkan ke perang pikiran teman-teman, harus kita ketahui dulu yang namanya pikiran kita itu ada dua macam ya. Yang pertama itu pikiran positif, yang keduanya pikiran negatif. Nah itu teman-teman, apakah semua orang itu mempunyai pikiran negatif? Tentu saja semuanya punya teman-teman. Dan orang yang tidak terkena perang pikiran itu yang namanya pikiran negatif, yang namanya pikiran positifnya itu seimbang teman-teman ya. Nah tetapi yang dikatakan seimbang di sini itu bukan 50-50 ya, bukan 50% 50%, tidak seperti itu. Yang dikatakan seimbangnya itu harusnya pikiran positifnya itu 80%, yang 20%-nya itu pikiran negatif.
Nah, apakah pikiran negatif itu memang penting juga untuk orang-orang yang hidup gitu teman-teman? Sangat penting sekali. Justru kalian itu harus apa ya? Harus menderita kalau seandainya tidak ada pikiran negatif teman-teman ya, karena pikiran negatif juga itu adalah bentuk pertahanan untuk kita sendiri teman-teman ya. Nah, pikiran negatif itu minimalnya, normalnya hanya di 20% saja teman-teman ya. Dan kalau misalkan untuk pikiran positifnya itu harus di fase 80%. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan lebih lebar lagi, perlu kalian ketahui teman-teman, saya di sini menceritakan hanya sesuai pengalaman saya saja. Jadi saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya bukan psikolog, tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami hal seperti itu teman-teman ya, dan saya bisa keluar. Ya, saya bisa keluar dari lingkaran itu, lingkaran kejadian-kejadian seperti itu. Saya sudah terbebas dari gangguan-gangguan pikiran seperti itu, teman-teman ya. Nah, cara menanganinya seperti apa? Dengan memahami saja, gitu, teman-teman. Dengan memahami, kemudian ada trik-trik tersendiri yang saya jalankan ketika sensasi atau perang pikiran itu sedang terjadi. Nah, itu teman-teman ya. Saya lanjutkan teman-teman ya. Perang pikiran itu kita tahu sendiri bahwa pikiran kita itu memang ada dua macam. Yang pertama pikiran positif, yang keduanya pikiran negatif. Yang pikiran positif harusnya di 80%, pikiran negatifnya harusnya di 20%. Itu yang dinamakan dengan 50-50 untuk standarnya orang yang normal gitu teman-teman ya. Nah, pikiran positif itu seperti yang kita selalu gunakan teman-teman ya. Selalu membuat rencana-rencana yang baik, selalu memikirkan tentang hal-hal yang benar gitu teman-teman ya, selalu memikirkan masa depan. Yang namanya pikiran negatif itu selalu membangun gitu teman-teman ya. Itu yang saya rasakan. Kemudian pikiran-pikiran negatif itu untuk pertahanan tubuh tatkala kita di suatu kejadian mulai tersudut, itu baru pikiran negatif itu terjadi gitu teman-teman. Dan itu memang bentuk respon pikiran kita saat untuk mempertahankan gitu teman-teman. Entah apa itu yang dipertahankan, yang jelas pikiran negatif itu fungsinya untuk bertahan gitu teman-teman ya. Nah, itu sepengalaman saya. Nah, kemudian kenapa sih ada orang juga yang mempunyai perang pikiran teman-teman? Jadi perang pikiran itu semacam ada bisikan ya, ada bisikan untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan teman-teman ya. Dan kalau misalnya orang yang belum paham, nanti ujung-ujungnya selalu berandai-andai teman-teman. Waduh, ini jangan-jangan bisikan setan. Waduh, ini jangan-jangan bisikan jin, untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan atau hal-hal yang negatif teman-teman ya. Nah, itu biasanya kalau ketika kalian sedang mengalami hal seperti itu pikiran kalian tidak stabil. Dan yang namanya tidak stabil itu pikiran negatifnya sedang lebih besar ketimbang pikiran positifnya teman-teman ya. Nah, itu, dan pikiran negatif itu biasanya selalu menyuruh-nyuruh hal-hal yang tidak benar gitu teman-teman. Contoh kecilnya seperti ini. Ketika kita normal, pikiran positifnya ada di 80% dan pikiran negatifnya ada di 20%. Misalkan seperti itu, sedang normal gitu teman-teman ya. Ketika kita bersitegang dengan seorang teman misalkan ya, kemudian kita sampai berselisih sama teman, itu pikiran negatif itu ada ya, selalu hadir. Awas lu, ntar ketemu di jalan gua pukul lu. Nah, itu pikiran negatif ya. Kemudian karena memang pikiran positifnya lagi besar, itu pasti selalu menyuruh, janganlah, kasihanlah. Nah, itu teman-teman, itu salah satu contoh kecilnya. Nah, sekarang ketika tidak normal pikirannya, itu pikiran negatifnya itu lebih besar, bisa di 80, dan pikiran positifnya ada di 25% atau di 20% teman-teman ya. Nah, itu jadi pikiran-pikiran negatif itu lebih menguasai pikiran-pikiran positif teman-teman. Jadi lebih menguasai kehidupan kita, lebih menguasai pikiran kita teman-teman ya. Jadi seolah-olah pikiran negatif itu selalu membisikkan di pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu teman-teman ya. Dan mohon maaf sekali, ini banyak sekali di berita ya dulu gitu teman-teman. Ini mohon maaf ya, sebelum saya panjang lebar untuk orang-orang yang terkena anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tidak tonton video kayak macam begini. Nah, itu teman-teman, karena di session ini berbeda ya. Takutnya kalian nanti terpengaruh gitu teman-teman ya. Nah, untuk orang-orang yang sedang mengalami perang pikiran, contoh kita masih banyak ya di berita-berita zaman dulu itu selalu ada berita ya,
Mohon maaf ya, sebelumnya saya mohon maaf sekali ya, saya jelaskan di sini ya. Itu dulu itu ada berita banyak sekali di TV, ada seorang ibu membunuh anaknya, ya gitu ya. Jadi membunuh anak kandungnya karena ketika diwawancara, ketika ditanya katanya itu ada bisikan setan, teman-teman ya. Nah, itu sebetulnya bukan dari bisikan setan, teman-teman ya. Itu karena pikiran negatifnya itu selalu tambah besar waktu itu. Jadi pikiran negatifnya itu menguasai pikirannya sendiri, teman-teman. Pikiran positifnya hanya 20%. Mungkin pikiran negatifnya itu sekitar 80%. Nah, itu teman-teman ya. Jadi pahaminya ke sana. Jadi bukan bisikan setan, bukan bisikan jin, teman-teman ya. Nah, itu. Nah, sekarang apakah itu bisa disembuhkan? Apakah itu bisa disembuhkan? Sangat bisa sekali. Dan apakah itu mudah disembuhkan? Mudah sekali. Gitu, teman-teman. Caranya cuman hindari penyebab pikiran itu negatif menguasai, teman-teman. Contoh lah, ketika kita berdiam diri di rumah, hindari sering berdiam diri di rumah ya. Kemudian ketika ada bisikan seperti itu untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, contoh misalkan untuk melempar sesuatu, misalkan ayo lempar. Itu pikiran negatif ya. Ketika menyuruh seperti itu, kalian jangan lakukan. Kalian cukup teriak saja. Ya, kalian cukup teriak saja, hati kalian itu cukup teriak saja biar terhindar pikiran negatifnya. Apaan ini? Nah, itu cuman seperti itu untuk menghindarinya saja. Ketika ngobrol sama teman, kadang-kadang kita memperhatikan teman kita yang lagi ngobrol, itu pikiran negatif itu, contoh ini ya, karena saya juga dulu mengalami. Ayo pukul wajahnya. Selalu mengatakan seperti itu. Itu pikiran negatif, selalu menyuruh yang tidak benar. Padahal orang itu tidak berdosa sama saya. Orang itu tidak membuat masalah sama saya. Tetapi pikiran itu selalu menyuruh-nyuruh seperti itu. Itu pikiran negatif. Ayo tonjok, ayo pukul. Nah, ketika waktu itu saya menghindarinya cukup dengan berteriak saja dalam hati. Ya, kadang dengan perbuatan juga, dengan gerakan juga. Apa-apaan ini ya? Nah, cuman begitu saja sih sebetulnya. Kuatkan pikiran kalian. Pikiran positifnya harus dikuatkan, ya. Itu sadari saja bahwa pikiran negatif kalian sedang menguasai kalian. Nah, itu teman-teman, itu hal yang kedua, teman-teman. Hal yang pertamanya tadi, hindari untuk selalu berdiam diri sendiri, teman-teman ya. Sering ngobrol saja sama orang lain, sering bersosialisasi dengan orang lain, mencari kebahagiaan. Nah, itu teman-teman, itu solusi yang pertama. Yang keduanya dengan gerakan, ya. Kalau seandainya pikiran negatif sedang terjadi, selalu menyuruh-nyuruh, ayo lakukan, ayo pukul, ayo lempar, gitu ya. Dalam pikiran itu seolah-olah dorongannya itu sangat kuat sekali, perintahnya itu sangat kuat sekali. Nah, itu teman-teman ya. Nah, yang pertama sadari bahwa pikiran negatif itu sedang menguasai kalian, teman-teman ya. Nah, yang harus kalian lakukan, kalian harus teriak dalam hati, kemudian dengan gerakan juga ya. Apa-apaan ini ya. Nah, cuman itu aja. Alihkan perhatiannya, teman-teman. Alihkan pemikirannya. Dengan cepat-cepat kalian membayangkan yang senang-senang, teman-teman ya. Nah, ketika kalian membayangkan yang senang-senang, alhamdulillah nanti suruhan-suruhan itu atau bisikan-bisikan itu tidak ada sama sekali, teman-teman ya. Terhempaskan gitu, teman-teman ya. Nah, itu. Nah, makanya ketika kalian belum paham, kenapa nih pikiran saya itu selalu menyuruh-nyuruh untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, kejadiannya memang seperti itu. Itu dari pemikiran yang salah, teman-teman ya. Karena kita mempunyai pemikiran itu dua macam. Yang pertama pikiran positif, yang keduanya itu pikiran negatif. Dan normalnya pikiran positif itu di 80%. Di 20% itu pikiran negatif. Dan pikiran negatif itu kita harus punya, gitu teman-teman ya, untuk pertahanan kita, teman-teman ya. Nah, itu. Nah, ketika tidak seimbang, pikirannya ngaco, itu biasanya pikiran negatifnya di 80%, pikiran positifnya di 20%. Jadi agak terbalik gitu, teman-teman ya. Jadi pikiran negatif itu lebih menguasai kita, teman-teman ya. Nah, biar pikirannya menjadi normal lagi, biar pikiran positifnya itu menguasai kita lagi, yang pertama hindari dengan kesendirian, sering bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian ketika sensasi seperti itu terjadi, sadari saja bahwa pikiran negatif ini sedang menguasai dan harus dihindari, karena memang harus dihindari, teman-teman ya. Nah, itu harus dihindari ketika pemikiran negatifnya terlalu besar. Dengan cara apa? Teriak dalam hati, kemudian dengan gerakan juga ya. Ketika menyuruh-nyuruh nih pikiran negatifnya, lakukan itu, kita harus teriak aja dalam hati. Kemudian dalam pikiran juga kita harus menghindari dengan hal-hal yang menyenangkan, dengan membayangkan yang lain-lain, kemudian dengan gerakan juga.
Saya dulu sering dengan gerakan itu sering melakukan dengan kejutan, teman-teman ya. Kejutannya seperti ini. Kalau seandainya pikiran terjadi, saya suka teriak, apa-apaan ini. Nah, kadang orang yang di sekeliling itu suka memperhatikan kita, teman-teman ya. Kenapa lu, katanya? Kenapa ya lu? Gak usah dijelaskan, teman-teman, karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak akan paham, teman-teman. Karena untuk orang-orang yang tidak mengalami hal seperti itu, ketika kita jelaskan, malah dia akan ngeyel, teman-teman ya, akan mencemoohkan kita, teman-teman ya. Nah, makanya ketika kalian sudah melakukan gerakan itu, ketika orang lain pada tahu, ngapain lu gitu-gituan, katanya. Gak usah didengarkan, gak usah dijelaskan juga, teman-teman ya. Cukup kalian saja yang mengalami, cukup kalian yang mengetahui jalan keluarnya seperti apa. Penjelasan ke orang lain itu tidak perlu, teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita jelaskan seperti itu, nanti kalian itu akan dianggap yang lain-lain sama teman-teman itu. Nah itu, teman-teman ya, dianggapnya rada gila lah dan sebagainya. Ya, dianggap nggak normal lah, gitu, teman-teman. Padahal untuk pikiran negatif lebih besar ketimbang pikiran positif itu bisa terjadi sama siapapun, teman-teman ya. Sama siapapun. Gitu teman-teman ya. Tetapi apakah itu berbahaya? Tidak berbahaya sama sekali. Hanya cukup mengganggu saja, teman-teman ya. Cukup mengganggu saja. Karena apa? Karena kita itu pikirannya itu menjadi nggak normal, teman-teman ya. Kita itu bingung mana yang harus dilakukan gitu, teman-teman ya. Ketika kita mau melakukan sudah tahu itu hal-hal yang jelek, teman-teman ya. Nah itu mau tidak dilakukan, ini pikiran selalu mendorong terus untuk melakukannya. Nah itu teman-teman ya, itu mengganggunya. Jadi di situ ada perang pikiran juga ya. Ketika pikiran negatif untuk menyuruh hal-hal yang kita tidak inginkan, sementara pikiran positif itu berkata ini tidak baik gitu, teman-teman ya. Di situ kita itu kayak macam perang pikiran. Kadang kita itu menjadi nggak nyaman gitu, teman-teman ya. Apapun yang lain-lain yang harus kita pikirkan itu menjadi nggak fokus, teman-teman ya. Nah itu yang saya alami dulu. Jadi saya jelaskan di video ini sesuai dengan pengalaman saja. Nah itu teman-teman, jadi sadari saja ke sana. Kalian itu harus bisa menerima, kalian itu harus bisa menyadari bahwa pikiran negatif itu sedang menguasai kalian, teman-teman ya. Dan tetapi kalian gak usah khawatir juga, Pak saya ini khawatir Pak, takutnya itu saya itu menjadi gila. Tidak akan menyebabkan gila, teman-teman ya. Sekali lagi, bahwa gangguan perang pikiran itu, pikiran negatif lebih besar ketimbang pikiran positif itu bisa terjadi sama siapapun, teman-teman ya. Dan biasanya pikiran negatif lebih besar itu terjadi sama siapapun itu ketika dia mempunyai masalah, teman-teman ya. Contoh misalnya kita bersih tegang sama orang lain, kitanya kalah, ada jiwa pendendam. Dan yang namanya jiwa pendendam itu pikirannya selalu kemana-mana, selalu berencana tentang melakukan hal-hal yang untuk membalas orang lain. Nah itu teman-teman, itu pikiran negatif gitu teman-teman. Dan untuk siapapun itu normal dan terjadi sama siapapun. Cuman saat ini kita yang sedang mengalami perang pikiran, kita itu perang pikirannya terlalu sering, teman-teman ya. Jangankan ada masalah yang hal-hal yang sangat besar, masalah sepele juga kadang kita itu pikiran negatifnya hadir dan kemudian menguasai, itu yang mengganggunya. Nah itu teman-teman. Nah sekarang biar normal ya, normalkan lagi emosinya, normalkan lagi pikirannya. Pikiran positifnya harus di 80% lagi, pikiran negatifnya harus di posisi 20% lagi. Nah caranya gimana? Ketika sedang terjadi, sadari saja bahwa sekarang pikiran negatif sedang menguasai, harus dihindari. Dengan cara apa? Bisa dengan teriak dalam hati, kemudian dengan gerakan juga, dengan gerakan kejutan. Ketika pikirannya menyuruh-nyuruh, kalian kalau misalnya tidak kuat sama sekali, jadi ingin melakukan gitu teman-teman ya, kalian harus teriak, kemudian dengan gerakan juga. Ini apa yang terjadi? Gitu teman-teman. Ini pikiran negatif. Cuman gitu aja, langsung berdiri ya. Langsung berdiri, melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, itu untuk pengalihan. Tetapi yang harus lebih nomor satunya itu menghindari dengan yang namanya kesendirian, teman-teman ya. Karena ketika sendiri itu akan lebih sering hadir gitu teman-teman. Itu sesuai pengalaman saya. Jadi ketika sering sendiri, pikiran-pikiran seperti itu selalu hadir, akan sering hadir. Berbeda ketika kita itu sering bersosialisasi dengan orang lain, melakukan kesenangan-kesenangan, semangatnya ada, moodnya ada, cerianya ada, teman-teman ya, rame suasananya gitu, suasana hati, suasana pikiran itu rame dengan kesenangan. Itu pikiran-pikiran negatif tidak akan hadir, teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Nah itu teman-teman, jadi yang masih bingung kenapa nih saya ini
kok begini gitu ya. Pikiran-pikiran itu selalu menyuruh, kadang seperti ada bisikan, menyuruh melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu bukan bisikan setan, teman-teman ya. Nah, makanya banyak sekali orang yang mengalami hal seperti itu kadang selalu pergi ke paranormal, diruqyah lah dan sebagainya. Apalagi kalau misalkan paranormalnya itu jalannya dengan tidak benar, mandi kembang katanya gitu ya, kemudian harus harus bikin ritual dan sebagainya, menghabiskan uang teman-teman ya. Itu bukan pengobatan teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu cari tahu dulu penyebabnya teman-teman, biar kalian itu bisa menanganinya dengan mudah. Nah, kan sudah tahu tadi penyebabnya ya, pikiran negatif itu terlalu besar, dan biasanya itu besarnya itu karena kita yang pertama punya masalah pribadi teman-teman, kemudian emosinya juga kurang terkontrol gitu teman. Kalau emosinya kurang terkontrol, itu sangat mudah sekali dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif teman-teman ya. Nah itu, dan biasanya kalau misalkan orangnya apalagi ada yang namanya trauma gitu teman-teman ya, kemudian tekadnya lemah, itu sangat mudah sekali ketika dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif. Contoh, saya pernah mengalaminya juga ketika dikuasai oleh pikiran negatif. Ketika jalan dulu ya, itu jalan dengan sendiri teman-teman ya, saya masuk ke dalam lorong, kemudian di lorong itu banyak benteng ya, bukan lorong gua, bukan teman-teman, tapi lorong jalan ini kanan kiri itu benteng. Ketika saya jalan, itu pikiran negatif hadir ya, tonjok bentengnya, selalu menyuruh seperti itu ketika masuk itu ya. Dan akhirnya waktu itu karena memang tekad saya kurang kuat gitu teman-teman ya, emosi saya tidak terkontrol gitu, akhirnya saya mukul benteng itu. Dan ketika sudah mukul benteng, perasaan itu lega teman-teman ya. Nah itu mungkin cuma dinonjok benteng atau melakukan hal-hal yang mungkin di bawah standar gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan menyuruhnya itu hal yang sangat besar, negatifnya sangat tinggi, ya itu bisa mengganggu kita teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja, harus dihindari. Tetapi cara menghindarinya gimana nih Pak? Sangat mudah sekali, seperti tadi yang saya katakan. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang tips yang ketiga, untuk agar kalian terhindar dari gangguan perang pikiran, biar perang pikiran itu tidak selalu datang, tidak selalu hadir, kalian itu cuman selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya. Dan khusus untuk yang selalu mengalami perang pikiran atau perang perasaan, atau perang kepala selalu menyuruh, isi kepala itu selalu menyuruh hal yang tidak diinginkan, kalian itu melakukan hobi-hobi yang menyenangkannya itu yang tidak ada bebannya teman-teman. Bukan di beban tenaga ya, bukan, tetapi di beban pikiran gitu. Contoh lah, misalkan kalian melakukan yang menyenangkannya itu misalkan melukis, menggambar. Nah kalian jangan terfokus dengan pemandangan yang harus bagus nih, tidak teman-teman. Lakukannya dengan cukup menyenangkan saja gitu. Apapun yang membuat kalian senang, apapun yang membuat kalian happy, itu lakukan saja. Banyak caranya, ragamnya juga banyak gitu teman-teman. Bisa dengan tontonan, bisa dengan kegiatan gitu teman-teman ya, bisa dengan jalan-jalan gitu teman-teman. Kemudian ketika ngobrol dengan orang lain juga, hindari stop stop untuk mengobrol-ngobrol tentang permasalahan-permasalahan yang sangat besar, permasalahan-permasalahan negatif. Contoh, biasanya para pemuda kalau ketika ngobrol itu selalu ngobrolnya tentang pergaulan, kemudian kekerasan gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang sedang mengalami perang pikiran, hindari obrolan kayak macam begitu. Obrolan kekerasan hindari. Kalian itu harus mencari itu obrolannya itu yang menyenangkan, yang humoris teman-teman ya. Nah itu, biar ketika kalian tertawa, ketika kalian tersenyum minimal gitu teman-teman ya, itu suruhan dari pikiran-pikiran negatif itu tidak akan hadir teman-teman. Karena apa? Karena di situ mulai pikiran-pikiran positifnya itu mulai tumbuh dari 20% menjadi 30%. Kitanya bahagia lagi, kitanya tersenyum lagi, kitanya tertawa lagi, itu dari 30% menjadi meningkat lagi 50%, dan seterusnya. Akhirnya pikiran negatif itu turun ya. Dari 80 ke 70, 60, 50, 40, 30, 20 aja normal. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Nah makanya pahami saja ke sana.
itu mudah ditangani, cuman ketika kita belum mendapatkan yang benar-benar bahagia, itu pikiran negatif itu selalu hadir teman-teman ya. Nah makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, cari-cari hiburan teman-teman. Obatnya cuman cari hiburan, bukan obat yang kalian minum, bukan obat yang kalian konsumsi, bukan bukan herbal yang kalian beli teman-teman ya. Bukan. Obatnya cuman di bahagia gitu teman-teman ya. Ketika kalian bahagia, ketika kalian tertawa gitu teman-teman ya, kalian harus percaya pikiran negatif itu atau suruhan-suruhan negatif dalam pikiran kalian itu tidak akan hadir gitu teman-teman. Kalau misal kalian tidak percaya, rasakan saja, ingat-ingat saja, apakah kalian ketika sedang tertawa, sedang bercanda sama teman-teman, apakah suruhan itu dari pikiran negatif itu apakah ada? Kan tidak teman-teman ya. Nah itu makanya harus sering melakukan kesenangan-kesenangan teman-teman ya. Sebetulnya mudah sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Jadi fix itu yang masih bingung tentang bisikan-bisikan dari pikiran negatif, itu bukan bisikan setan, itu bukan bisikan jin. Kasihan ya jinnya dikena fitnah teman-teman ya. Itu karena pikiran kalian tidak seimbang. Yang namanya pikiran negatif dan pikiran positif itu tidak seimbang. Dan cara menanganinya seperti tadi. Yang pertama, hindari kesendirian. Seringlah bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian yang keduanya, itu kalian itu ketika itu terjadi, ketika suruhan negatif itu hadir atau sedang mendorong kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan atau melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, kalian hatinya harus teriak, pikirannya juga harus teriak, dengan ditambah dengan gerakan lagi. Ini harus dihindari. Gitu aja, sadari saja ke sana. Itu yang kedua. Yang ketiganya, biar pikirannya itu tidak selalu hadir gitu ya, pikiran-pikiran negatif atau suruhan-suruhan negatif itu biar tidak selalu hadir, kalian harus selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan. Tetapi Pak, saya ini sedang bekerja. Sudah pasti yang namanya bekerja itu pasti ada beban pikiran. Nah, usahakan sebesar apapun pekerjaan kalian, seberat apapun pekerjaan kalian ya, beban pikiran, beban tenaga, usahakan pekerjaan itu harus menjadi menyenangkan teman-teman. Nah sekarang gimana Pak, yang namanya kerjaan itu nggak ada yang menyenangkan? Jangan berpikir hasilnya dalam setiap pekerjaan, toh kalian sudah bekerja sesuai kemampuan kalian. Nah itu teman-teman, jangan terlalu dipaksakan. Saya bekerjanya nih harus lebih bagus dari orang lain, saya itu pekerjaannya harus lebih unggul dari orang lain. Jangan seperti itu teman-teman ya. Jaga kesehatan pikiran kalian gitu. Yang penting kalian tidak melanggar aturan, yang penting kalian sudah bekerja saja sesuai dengan kemampuan kalian. Nah itu teman-teman, jadi yang biasa-biasa saja, yang penting hasilnya normal-normal saja gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu ingin lebih dari orang lain, ingin perfect dari orang lain. Hindari hal seperti itu teman-teman, karena di situ ketika kalian ingin perfect dari orang lain, lebih unggul dari orang lain, di situ ada beban pikiran. Kenapa seperti itu? Karena ketika ingin lebih dari orang lain, pasti hadir rencana-rencana. Ini harus gimana nih? Itu pikiran-pikirannya seperti ini, ya, seperti itu ya. Ini gimana caranya nih supaya lebih dari orang lain? Oh, saya harus begini. Oh, saya itu harus begitu. Dengan tanpa kalian sadari, itu menjadi pemikiran yang sangat besar sekali. Nah itu teman-teman, makanya biar kalian pikirannya itu tidak stres, tidak terlalu banyak pikiran, tidak ada beban pikiran. Usahakan walaupun pekerjaan itu, yang namanya pekerjaan itu ada beban pikiran, usahakan pekerjaan itu menjadi hal yang sangat menyenangkan. Nah, untuk menyenangkan yang namanya beban pekerjaan itu pasti ada beban pikiran. Gimana cara menyenangkan? Karena untuk pekerjaan itu sama sekali semuanya juga tidak ada yang menyenangkan ya. Yang namanya pekerjaan itu tidak ada yang menyenangkan. Nah, biar menyenangkan, kalian belajar masa bodoh saja dengan hasilnya. Nah itu teman-teman, yang penting kalian sudah bekerja sesuai dengan kemampuan kalian, dan kalian itu jangan terlalu berpikir ingin unggul dari orang lain. Gak usah lah, yang penting kalian jaga saja kesehatannya, jaga saja kesehatan pikirannya. Nah itu teman-teman, itu sesuai pengalaman saya, karena di sini saya menceritakan baik itu asam lambung, baik itu GERD, baik itu anxiety, baik itu psikosomatis, atau misalkan rasa cemas yang sangat besar, semuanya saya bicarakan di video saya itu sesuai dengan pengalaman saya gitu teman-teman. Dan apabila kalian ingin menanyakan atau misalkan ingin memastikan apakah informasi saya benar seperti ini, saya tidak tahu ya, karena memang
penjelasan saya itu bukan penjelasan dokter. Kata-kata dokter itu mungkin lebih ke bahasa barat mungkin ya, tetapi kalau misalkan di saya, karena saya tidak sekolah psikolog gitu teman-teman, hanya mengalami saja. Jadi saya katakan di sini itu dengan bahasa yang mudah saja teman-teman, kayak macam perang pikiran gitu. Nah kalau di bahasa kedokteran untuk perang pikiran saya nggak tahu namanya apa. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi di video ini saya menjelaskan sesuai pengalaman saya, dan saya mengatakan ketika ada kejadian seperti itu ya saya mengatakannya itu bahwa itu adalah perang pikiran teman-teman ya. Jadi di sisi lain pikiran kita yang negatif itu selalu menyuruh-nyuruh saja gitu, menyuruh-nyuruh hal yang tidak benar gitu teman-teman ya. Sementara pikiran positif itu kita tidak mau teman-teman, karena memang itu adalah kejadian atau suruhan yang nggak benar teman-teman. Di situ ada perang perasaan ya. Nah itu bingung kita itu sebetulnya kalau kita ketika mengalami hal seperti itu, ketika kitanya belum memahami, memang suka bingung sih, ada apa dengan saya gitu. Takutnya saya itu menjadi gila, padahal tidak teman-teman ya, sama sekali tidak ya. Itu memang perasaannya sedang tidak stabil saja gitu ya, sedang tidak stabil saja. Dan kalian itu nggak usah khawatir, perasaan atau pikiran tidak stabil itu untuk semua orang pernah mengalaminya. Cuman kalau orang lain yang tidak terkena perang pikiran itu, atau sedang pikirannya sedang tidak menyadari, paling juga itu sensasinya itu cuman ketika ada permasalahan yang sangat besar, mungkin berseteru dengan orang lain misalkan, dan pikiran negatif itu hadir teman-teman. Itu rencana-rencana yang jelek-jelek gitu ya selalu hadir, dan itu wajar, normal, karena itu untuk pertahanan, mempertahankan jiwa, mempertahankan gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika sekarang yang lemah emosinya, yang lemah awalnya ya, yang lemah perasaannya, yang lemah pemikirannya, itu pasti lebih dikuasai gitu teman-teman ya. Dan hal apapun itu selalu didorong ya, selalu didorong oleh pikiran negatif untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak menyenangkan. Contoh kalau misalnya kita nonton TV juga, ketika nonton TV nggak ada orang lain, TV-nya nggak rame lagi ya, berita-berita yang nggak benar. Kemudian ketika kita jenuh di situ ya, jenuh nonton TV, itu pikiran negatif itu selalu hadir. Dulu juga saya pernah, cuman untuk TV saya nggak kejadian waktu itu ya. Jadi pikiran negatif itu selalu menyuruh lempar nih TV gitu kan ya. Itu pikiran saya waktu itu, pikiran negatif ya. Dan ketika kalau misalkan emosi saya lemah di pikiran positifnya, pasti itu TV dilempar juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi karena alhamdulillah di situ saya mulai menyadari, akhirnya saya tidak lakukan, saya teriak ya waktu itu. Ini apa-apaan ya. Nah cuman gitu saja sebetulnya. Kemudian saya berdiri, kemudian melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, mengalihkan ya, mengalihkan suasana, mengalihkan pemikiran gitu teman-teman, biar pemikiran negatif atau suruhan negatif itu tidak selalu hadir. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Nah makanya saya bisa menjelaskan hal seperti itu, dan kemudian alhamdulillah saya sekarang sudah mulai membaik, pikiran positifnya sudah di ambang 80% ya, itu sudah normal. Kemudian pikiran negatifnya ada juga, tetapi cukup normal, yaitu di 20%. Nah itu teman-teman, dan wajar ya, menurut saya wajar ketika saya juga masih mempunyai misalkan ada teman gitu ya yang kurang berkenan di hati kita, itu pasti bilang ya, pikiran itu orang itu pika sebelen ya, orang itu enak saya lihatnya gitu. Itu normal sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, tetapi dorongan kuat untuk menyuruh memukul tidak ada teman-teman ya, karena sekarang sudah normal lagi. 80% pikiran positif, 20% pikiran negatifnya. Nah itu teman-teman. Dan sekarang kalau misalnya teman-teman ada bisikan seperti itu memang pikiran negatifnya itu kebalikannya ya, ada di 80%, kemudian pikiran positifnya ada di 20%. Nah itu dinamakan tidak seimbang. Yang harus kalian lakukan itu gimana caranya pikiran negatif dan pikiran positif itu harus 50-50 gitu teman-teman. Dan yang namanya 50-50 itu harus, yang namanya seimbang itu bukan di 50% di 50%, tetapi pikiran positifnya di 80%, kemudian pikiran negatifnya di 20%. Nah itu teman-teman ya. Dan ketika kalian curhat sama psikolog juga bingung sih sebetulnya ya. Soalnya apa ya, banyak teman-teman yang selalu datang ke sini, Pak saya itu udah ke psikolog, katanya sering dikasih obat begini-begini. Nah untuk obat, jujur saya tidak tahu teman-teman, karena waktu itu juga saya menangani hal seperti ini itu tidak pakai obat, tidak pakai herbal, tidak pakai apapun ya. Cukup menyadari saja. Usahakan kalian itu harus sadar gitu teman-teman ya. Sadarilah, jadi keadaan kalian itu cukup sadar. Ketika kalian menyadari, tetap sadar dengan keadaan ini gitu teman-teman, insya Allah pikiran negatif itu akan kalah sama pikiran positif.
Nah itu teman-teman, itu sesuai pengalaman saya. Nah itu teman-teman ya. Aduh, ini kalau misal ngobrol menemani kalian itu saya suka asik sendiri karena memang ini pengalaman saya. Jadi untuk pengalaman itu saya agak apa ya, agak pasien menjelaskannya, berbeda kalau misalnya kita nggak tahu, nggak ngalamin, kemudian dipelajari. Jadi kadang ngomongnya juga agak susah mengingat-ingat, tetapi karena memang saya itu mengetahui, karena memang pengalaman saya pribadi, jadi ngomongnya itu keasikan. Durasinya udah 35 nih, nggak kerasa lagi. Nah itu teman-teman ya, semoga saja videonya itu cepat semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, kemudian menjadi jalan keluar, menjadi pemahaman juga buat kalian, sehingga kalian itu nanti ketika mempunyai perasaan seperti itu ya kalian bisa mudah menanganinya. Nah itu teman-teman, kemudian doa saya buat teman-teman itu ayo semangat, karena semangat itu bisa mengalihkan segalanya gitu teman-teman. Ketika kalian semangat, tekadnya kuat, kemudian hatinya riang, gembira, bahagia gitu teman-teman ya, insya Allah pikiran-pikiran negatif itu akan hilang. Bisikan-bisikan itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang selalu beranggapan itu adalah bisikan jin, bisikan setan, itu bukan teman-teman. Jangan kalian pergi ke paranormal, sebab paranormal itu belum tentu penjelasannya itu penjelasan yang bisa dijelaskan dengan secara logika gitu teman-teman ya. Karena biasanya ketika kita pergi ke paranormal itu nanti alasannya itu atau misalkan ponisannya itu menjadi cemas tersendiri, karena biasanya memponisnya itu kalau misalnya paranormal itu gangguan santet lah, gangguan guna-guna lah, gangguan jin lah, gangguan setan lah, gangguan jin ifrit dan sebagainya teman-teman ya. Dan ketika kita mendapatkan keterangan seperti itu ya kita cemas tersendiri ya. Aduh nih ada kena guna-guna, yang namanya kena guna-guna itu umurnya nggak panjang. Waduh ini saya ini kena guna-guna, kalau bisa kena guna-guna itu saya menjadi gila kayak gitu. Bukan teman-teman ya, tidak seperti itu ya. Nah itu jadi pure sadari saja. Yang harus kalian lakukan itu yang pertama sadari saja, kemudian kalian tuh hindari kesendirian. Yang ketiganya ketika ada sensasi seperti itu harus bisa teriak dengan di dalam hati, kemudian dengan gerakan juga kayak macam begitu ya. Kemudian selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan atau aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nanti pikiran negatifnya akan hilang dengan sendirinya gitu teman-teman, tanpa kita sadari gitu teman-teman, tanpa kita sadari, tanpa kita minta, itu hilang dengan sendirinya ya. Nah itu jadi karena memang pikiran negatif itu lahirnya juga dengan sendirinya tanpa kita minta. Nah itu teman-teman ya, insya Allah, bukan insya Allah, pasti kalian akan membaik teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan jalannya seperti itu. Kemudian kalian juga banyak berdoa sama Allah. Nah itu teman-teman, banyak berdoa sama Allah, banyak wiridan, banyak ngaji, banyak sholawatan. Kalian juga harus banyak bersyukur sama Allah. Sampai detik ini kalian masih diberikan kehidupan, syukuri saja, itu yang pertama. Nah itu teman-teman, hal yang lainnya kalian minta doa sama Allah. Kalian berdoa sama Allah bahwa gangguan ini cepat disingkirkan dari kehidupan kita. Nah itu teman-teman, kenapa harus meminta ke Allah? Karena kalian harus yakin juga bahwa semuanya kita kembalikan dari Allah, karena memang semuanya dari Allah. Sehatnya kita dari Allah, sakitnya kita teguran dari Allah. Nah itu teman-teman, makanya sadari kesana, banyak-banyak bersyukur saja. Kemudian tawakal sama Allah biar semuanya itu cepat-cepat terhindari. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Kemudian doa saya semoga saja teman-teman itu cepat membaik lagi sampai sembuh total, cepat kembali lagi kehidupan kalian yang dulu ya, emosinya, moodnya, semangatnya, bahagianya dan sebagainya. Semoga cepat kembali lagi, karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, disantikan videonya teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dimohon subscribe dulu. Yang belum tekan tombol loncengnya tekan juga, sama tombol like-nya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share video itu dengan tujuan biar kalian itu mudah memahami, mudah mengerti. Ketika mudah memahami, mudah mengerti, kalian juga bisa mudah menanganinya tanpa obat, tanpa herbal, simple secara alami. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.